Halo teman-teman, kali ini aku akan ajak kalian untuk berjelajah di Museum Nasional Indonesia atau sering juga disebut dengan Museum Gajah. Nah, sebutan Museum Gajah ini ternyata berasal dari patung gajah perunggu yang ada di bagian depan gedung ini. Dan serunya, patung ini merupakan hadiah dari Raja Thailand pada tahun 1871. Keren banget kan? Nah, selain patung gajah juga, di bagian depan museum ada berbagai patung lainnya yang menyambut kita. Dalam museum ada patung Bhairawa dari Padang Roco, Sumatera Barat. Patung ini menggambarkan Raja Aditya Warman sebagai perwujudan Dewa Siwa dalam wujud Bhairawa yang menakutkan. Di sini juga ada tongkat kebesaran milik Sultan Aswar gelar Datuk Mangkuto dari suku Mandailing. Selain itu, ada juga berbagai perhiasan pengantin yang dikenakan dalam upacara pernikahan tradisional seperti kalung paniran kecil dan besar, kalung kaban, dan masih banyak lainnya. Masih dari adat Minangkabau, di sini juga ada suntiang, yaitu hiasan kepala pengantin wanita yang berasal dari daerah Taram. Suntiang ini punya makna yang dalam banget, salah satunya melambangkan beratnya tanggung jawab seorang perempuan setelah menikah. Ada juga keris atau kari khas Minangkabau. Nah, dalam budaya Minang, keris bukan cuma senjata, tapi juga pusaka sakral yang menjadi simbol kewibawaan laki-laki. Tepat banget pas aku kesini, lagi ada pameran tenun wastra Indonesia dan Jepang. Begitu masuk, langsung disambut kain kimono khas Jepang dengan corak warna yang cantik banget. Lalu di sisi lain, kita bisa lihat proses pembuatan batik, mulai dari batik tulis, batik cap, sampai batik canting. Setelah motifnya dibuat dan kain diberi lilin, kemudian kain dicelupkan ke dalam larutan pewarna. Nah, setelah itu lilinnya dihilangkan dengan dibilas air, kemudian kain pun dijemur hingga kering. Dan hasilnya seperti ini nih, kain batik dengan motif bunga, burung, dan hewan yang cantik banget. Di bagian berikutnya ada area perdapuran tradisional. Di sini ditampilkan alat-alat dapur zaman dulu serta berbagai bumbu dapur yang masih sering digunakan hingga sekarang. Seperti cetakan gula, cetakan kue, centong nasi, gayung, dan yang lainnya.
ada juga penjelasan menarik tentang sistem budaya pangan masyarakat adat. Ternyata, pangan bagi masyarakat adat bukan hanya soal makan, tapi juga jembatan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Lewat ritual dan tradisi, mereka juga menjaga keseimbangan alam dan memperkuat identitas budaya. Beriklim tropis dan kaya sumber pangan, sejak zaman prasejarah, masyarakat hidup sebagai pemburu dan peramu, seperti berburu rusa, menangkap ikan, hingga mengumpulkan buah, umbi, dan biji-bijian dari hutan. Setelah penemuan api, mereka mulai mengolah makanan dengan cara sederhana seperti dibakar. Selain kaya akan sumber pangan, Indonesia juga kaya akan keberagaman suku bangsa. Di sini kita bisa melihat berbagai replika wajah dari suku-suku yang tersebar di seluruh Nusantara. Melihat langsung keberagaman ini bikin aku makin bangga jadi bagian dari Indonesia. Perjalanan aku di Museum Nasional kali ini aku akhiri di bagian zaman purba, di mana kita bisa melihat fosil-fosil dan bagian tubuh hewan purba yang luar biasa menarik. Nah, itu dia perjalanan seru aku di Museum Nasional hari ini. Banyak banget hal baru yang aku pelajari, mulai dari sejarah, budaya, sampai nilai-nilai kehidupan dari berbagai daerah Indonesia. Terima kasih sudah ikut jalan-jalan bareng aku. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.